Jadi, secara substantif mereka tuh akan membentuk komunitas pengguna bahasa, Iya. membuat dialek tertentu, bahkan, pada tahapan tertentu menjadi vernacular. Jadi, alat komunikasi yang sesungguhnya bisa digunakan antar anak muda. Betul. Dan itu secara sosial berterima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul bersama saya Istanti Harmagustiana. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya, khususnya warga jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul. Kali ini kita kedatangan seorang ibu yang cantik, pintar, sangat berdedikasi dengan pekerjaannya, Ibu Dr. Mainarni Susilowati MED. Selamat datang Ibu Mainarni Susilowati. Mungkin untuk pendeknya Ibu siapa Bu, bisa Ibu disapa? Mei. Ibu Mei. Ya. Selamat datang Ibu di Samarinda, kota tepian. Bagaimana perasaannya Ibu di Samarinda? Ini mungkin yang sudah ke beberapa kali Bu ya di sini. Ini kedua kali saya datang Kedua ke kali. Samarinda. Sebenarnya 3 kali, tapi it has been so long. Yes. Tahun 2010, tapi hanya lewat saja karena waktu itu saya ada tugas di Tenggarong. Yeah. Tapi ini yang kedua saya di Samarinda untuk tugas di institusi yang berbeda. Okay. Alhamdulillah senang sekali ya bisa mencicipi air Sungai Mahakam. Wow, iya. Ya. Itu katanya kalau sudah mencicipi akan kembali lagi Bu. Dan Ah. ternyata terbukti ya. Sepertinya begitu dan itu terbukti benar. Terbukti. Setidaknya untuk saya. Apa Bu yang menarik di Samarinda nih? Ini bagian dari Indonesia yang menurut saya penting ya, Samarinda, karena Samarinda ini bukan hanya terkenal karena Sungai Mahakamnya, Iya. tapi juga hutan tropisnya. Itu bukan hanya milik Indonesia saya rasa, karena hutan tropis di Kalimantan secara umum di garis Katulistiwa khususnya itu sebenarnya milik semua negara. Artinya kesehatan oksigen yang diproduksi hutan tropis kita itu sesungguhnya dibutuhkan oleh penduduk dunia dimanapun mereka berada. Jadi kita punya peran yang sangat penting, sangat strategis untuk kesehatan masyarakat dunia. Ini mungkin sedikit perkenalan dengan Ibu Mainarni ya Ibu ya. Ibu Mainarni adalah dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tepatnya di Malang, Ibu ya. Betul. Dan beliau juga merupakan Presiden LITA itu dari tahun 2020 hingga sekarang. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Ibu Mei ya. Dan juga Bu Mei menjabat sebagai Wakil Presiden dari Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia (ALTI) dari tahun 2019. Bu Mei ini kan sebagai dosen bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris Bu ya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oke, mungkin bisa diceritakan kepada yang menyaksikan YouTube ini, mungkin dari latar belakang pendidikan dulu Ibu. Oke, saya menyelesaikan S1 saya di IKIP Jakarta. Lalu saya beruntung karena saya menjadi salah satu awardee untuk belajar lanjut di S2 di Monash University of Melbourne untuk mengambil TESOL International. ADS ya Bu ya waktu itu ya? Waktu itu ADS namanya, betul. Lalu setelah itu saya juga sangat bersyukur karena untuk melanjutkan studi S3 saya mendapatkan beasiswa dari BPPS dari Dikti. Iya. S3 di S3-nya di Universitas Negeri Malang. Oh di Malang juga Ibu ya. Betul. Ya. Berarti memang ini cinta sekali dengan Malang karena sekolah, bekerja itu dan tinggal di Malang. Dan tinggal di Malang. Betul. Ya. Sama seperti di Samarinda ya, Malang itu juga punya kebanggaan. Jadi kalau semua pasti sudah tahu dengan sebutan Arema, itu identitas khas Arek Malang ya. Jadi itu sesungguhnya asosiasinya untuk anak muda, tapi sesungguhnya juga bisa disematkan untuk orang dewasa yang mempunyai kecintaan terhadap Malang. Kalau dari hasil penelitian saya sesungguhnya istilah Arema itu berkembang
berkembang. Jadi kalau dulu awal sekali Arema itu memang hanya dikhususkan sebagai arek Malang yang bisa menggunakan bahasa walian khas Malang. Di Jogja itu ada bahasa walian juga, tapi kalau di Malang itu bahasanya khas ya, khas walian yang kemudian sebagian besar juga diambil dari bahasa Indonesia, tapi harus dibaca dari belakang. Dibalik. Ya. Mungkin banyak yang menonton ini belum tahu. Misalnya apa nih Bu? Misalnya tidur itu rudit. Ya, harusnya kalau bahasa Jawa itu kan turu, tapi bukan urut, tapi rudit. Bahasa Indonesia diambil yang dibalik. Dari bahasa Indonesia yang dibalik. Lalu ada istilah misalnya bapak, itu harusnya kan kabab gitu ya, tapi Arema tidak menggunakan itu, dia menggunakan ebes. Ya, ebes itu sesungguhnya lebih dekat dengan kosakata aba yang diambil dari bahasa Arab, dan itu digunakan untuk beberapa anggota masyarakat Malang yang keturunan Arab yang tinggal di daerah Kauman ya. Jadi itu digunakan secara umum oleh Arema. Jadi mereka sebutnya bukan kabab tapi ebes. Ya. Jadi tadi itu. Ibu menyebutkan bahwa melakukan penelitian juga ya Ibu. Itu tentang bahasa berarti Bu ya? Ya betul. Jadi 7 tahun terakhir ya, saya invest waktu untuk melakukan penelitian tentang bahasa anak muda, terutama yang muncul di sosial media atau digunakan di komunikasi online. Jadi mengapa harus anak muda? Karena secara substantif sesungguhnya eksistensi bahasa kita tuh dipegang oleh anak muda. Jadi nanti mereka bukan hanya membentuk grup ya. Jadi kalau misalnya di akhir-akhir ini kita misalnya ada istilah anak Jaksel misalnya, kemudian Arema sendiri, atau istilah-istilah yang disematkan ke sekelompok anak muda lokal di tempat lain. Jadi secara substantif mereka tuh akan membentuk komunitas pengguna bahasa, membuat dialek tertentu, bahkan pada tahapan tertentu menjadi vernacular. Jadi alat komunikasi yang sesungguhnya bisa digunakan antar anak muda. Betul. Dan itu secara sosial berterima. Jadi itulah kenapa saya sangat tertarik untuk meneliti bahasa anak muda. Dan sebelum pandemi itu anak-anak muda sudah mendominasi komunikasi yang via internet ya. Kemudian menjadi lebih intens setelah kita pandemi. Harus terkoneksi secara virtual. Itu kemudian perkembangan penggunaan bahasa di internet, di social media itu jauh lebih intens gitu. Jadi kalau di akhir-akhir ini misalnya penggunaan Instastory, Instagram itu dulu banyak digunakan untuk delivering message through pictures. Dulu kan betul, untuk menyimpan gambar, foto Bu menyimpan foto atau menggunakan foto untuk merepresentasikan pesan. Tetapi dengan adanya Instastory itu fungsinya mirip dengan Facebook dulu ya, tetapi dia lebih pendek dan lebih hidup. Penghuninya sebagian besar, saya belum bisa punya data statistik, tapi dari hasil pengamatan itu 85-90% itu anak-anak muda, milenial atau lebih ini lagi ya, Z generation. Itu mereka di sana. Jadi kalau ada X generation seperti saya yang juga menggunakan Instagram atau mengirimkan pesan lewat Instastory, itu sesungguhnya karena membuka jalur komunikasi dengan generasi milenial atau Z generation. Gitu. Jadi itu. Kalau misalnya komunikasi antara anak muda sekarang fenomenanya tadi seperti yang Bu Mei sebutkan, itu dihubungkan dengan bidang ilmu bahasa Inggris, itu bagaimana fenomenanya di Malang itu Bu? Very much related gitu ya, karena sesungguhnya komunikasi itu landasan utamanya di linguistik. Bahkan kalau kita melihat misalnya area lain ya, bidang studi yang lain misalnya sosiologi, antropologi itu menggunakan bahasa itu sebagai alat utama ya untuk melakukan penelitian. Nah, kalau dengan komunikasi tentu saja bahasa
komunikasi apapun melalui gambar, melalui memes, emoticons yang dipakai anak-anak muda kita sesungguhnya itu alat komunikasi, dan sekalipun yang digunakan itu gambar, tapi pesan yang sampai itu sebenarnya mewakili fitur-fitur linguistik ya. Ya, jadi untuk bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien, apapun itu medianya memang harus sedikit banyak mengetahui linguistik. Iya. Dan juga mungkin perkembangan linguistik kalau dalam bidang bahasa Inggris itu kan berbeda Bu ya, dari tahun-tahun yang dulu itu mungkin tuh suatu bahasa yang susah bagi banyak orang. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi itu jadi lebih cepat menyebar untuk bisa pembelajaran mandiri dan sebagainya. Betul. Begitu ya? Jadi di tahun 70 kemudian di awal 80 itu kalau orang berbicara linguistik biasanya asosiasinya itu ke fonologi, kemudian morfologi, sinteks gitu yang untuk sebagian orang rumit. Betul. Dan fungsinya dalam komunikasi secara langsung, dalam komunikasi keseharian itu tidak begitu terasa. Tetapi dengan perkembangan sosiolinguistik, kemudian pragmatics itu linguistik menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya pada waktu Bu Istanti harus bicara dengan dekan, itu harus menggunakan ragam bahasa tertentu, itu sesungguhnya juga bagian dari linguistik. Sosiolinguistik. Misalnya kalau kita ke pasar, ibu-ibu ke pasar, belanja di pasar pagi, kemudian akan bernegosiasi. Ibu-ibu kalau menawar itu paling pandai ya, negosiasinya itu kuat ya, kemampuan bernegosiasi itu sesungguhnya bagian dari sosiolinguistik. Bagaimana kita menggunakan ujaran tertentu, konstruk kalimat tertentu dengan intonasi tertentu, menggunakan pilihan kata tertentu sehingga negosiasi itu bisa berhasil dengan baik. Kita bisa menawar dengan harga yang, untuk mendapatkan harga yang baik. Kita juga memilih ragam bahasa tertentu, itu secara linguistik. Kemudian dalam sosiolinguistik kita juga menggunakan fitur lain, yaitu kalau boleh kita katakan social aspect. Jadi kalau kita belanja misalnya di Pasar Apung di Banjarmasin, lalu kita menggunakan bahasa Banjar, itu akan jauh lebih bisa berterima. Ya, dibandingkan kalau saya pakai bahasa Indonesia. Betul. Atau kalau misalnya nanti Bu Stanti teman-teman datang ke Malang, ke pasar besar beli buah, kalau menggunakan sedikit aksen Madura, itu nanti akses harga murahnya itu juga jadi lebih cepat kita peroleh gitu. Jadi disinilah sesungguhnya kita bisa bicara tentang the power of language. Jadi bahasa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk bisa bukan hanya mengatur bagaimana proses komunikasi kita menjadi lebih lancar, tapi juga mengkonstruksi sosial. Jadi dengan bahasa itu kita juga bisa membentuk karakter, kemudian membentuk identitas gitu. Jadi melalui pesan-pesan, bahkan melalui fitur linguistik yang sangat sederhana. Jadi misalnya begini, kalau orang Jawa, kemudian dia tanya misalnya ke Pak Iwan, Pak Iwan, besok mau ke Malang ah? Itu ada raising intonation untuk melu gitu ya. Itu orang serta-merta akan mengatakan, ini Arema nih. Sudah. Gitu. Jadi menunjukkan identitas. Identisan. Ya, jadi kalau nggak bahaya itu orang masih agak sulit untuk menjustifikasi dia ini pemilik, dia mempunyai identitas apa. Tapi kalau nggak bahaya dengan raising intonation, dengan komposisi raising intonation pada silabel terakhir, itu sudah menunjukkan setidak-tidaknya dia orang Jawa Timur. Ya, nah itu
itu sisi-sisi linguistik yang kemudian mempunyai dimensi sosial yang kuat untuk bisa merepresentasikan identitas. Jadi karena itu kalau kita kembali lagi ya pada waktu Sumpah Pemuda, lalu salah satu hal yang krusial adalah bahwa bahasa digunakan sebagai pemersatu itu sebenarnya kita juga merujuk pada konsep bagaimana kekuatan bahasa itu bisa membentuk identitas, menjadi bonding, menjadi pengikat untuk sebuah komunitas. Jadi kalau di Sumpah Pemuda itu komunitasnya adalah Nusantara ya, jadi bangsa Indonesia. Jadi sejak awal sesungguhnya para tokoh-tokoh kita sudah memahami betul kekuatan bahasa untuk dijadikan sebagai alat identitas, merepresentasikan identitas. Nah, saya kira sekarang fungsi itu semakin krusial ya, karena dengan komunikasi yang dilakukan secara virtual melalui internet yang bisa diakses orang dimanapun, kapanpun, real time gitu ya. Jadi itu kemudian bisa bisa dijadikan alat juga untuk merepresentasikan, oh ini anak muda dari Samarinda, oh ini anak muda Malang, oh ini bonek anak Surabaya, atau oh ini orang Indonesia. Jadi sampai hari ini pun, dan saya kira juga kalau kita lihat fenomena yang selalu muncul dari ke hari ke hari, proses itu yang kita sebut dengan becoming. Jadi identitas itu selalu bisa kita bawa sampai kapanpun melalui bahasa. Jadi itu the process of becoming. Karena itu kalau misalnya sulit ya kalau kita ditanya identitas Indonesia itu kapan berhentinya, itu tidak akan bisa dijawab. Kecuali memang kalau bahasanya punah, Bu ya. Betul. Itulah kalau kemudian kita sangat bangga dengan pejuang-pejuang kita dulu karena menempatkan bahasa itu sebagai pemersatu. Ya. Kalau dilihat tadi dari pembicaraan kita barusan ini banyak tentang sosiolinguistik. Berarti Bu Mei ini di kampus memang pengajar sosiolinguistik. Iya, saya kebetulan sering diberi amanah untuk mengajar bidang linguistik, jadi sosiolinguistik, kemudian pragmatics. Kalaupun toh diminta untuk mengajar di aspek metodologi, itu diminta untuk mengajar di discourse analysis, yang di situ juga ada critical discourse analysis, karena sekarang orang sudah menyadari bahwa tidak ada yang menggunakan bahasa itu selalu terikat dengan nilai, itu tadi karena ada identitas gitu ya. Jadi tidak pernah value free, selalu ada sesuatu di situ. Nah, ini saat yang tepat mungkin kalau Bapak Ibu itu penggemar politik ya. Jadi ini kan masanya ini sedang hangat ya. Akan sangat menarik tahun politik. Akan sangat menarik kalau nanti kita perhatikan, dan ini salah satu mahasiswa saya sudah juga mengumpulkan data bagaimana calon presiden itu menggunakan fitur-fitur linguistik untuk melakukan kampanye politiknya. Menarik ini, Bu. Itu sangat menarik. Jadi di situ ada unsur ideologinya, ada unsur identitasnya, kemudian ada power relation, ada relasi kekuasaan yang sangat sering kita temukan pada waktu kita mendengarkan calon presiden itu di beberapa tempat ya, terutama di media massa. Jadi saya kira ini untuk anak-anak muda bisa memperhatikan itu dan belajar. Itu menjadi bagian sejarah kita juga kan, bagaimana calon pemimpin kita itu bisa merepresentasikan cita-citanya, kemudian program kerjanya, meskipun masih sangat umum ya, tapi bisa kita telisik, kita telusuri melalui jejak rekam digital mereka yang di berbagai tempat, dan itu biasanya kan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Justru dari situ nanti kita bisa telisik sesungguhnya apa idealisme yang ingin dibangun oleh masing-masing presiden, apa concern-nya, apa yang menjadi perhatian utamanya, itu bisa kita telisik dari jejak digital melalui linguistik. Iya. Dan ini misalnya nih calon presiden berkampanye itu berarti kan harus melihat targetnya siapa yang dituju, Bu. Apakah yang orang dewasa atau yang anak-anak muda? Mungkin pemilihan linguistiknya juga akan berbeda. Sangat.
Jadi hanya saja begini, kalau dulu mungkin di zaman Pak Soeharto ya, Iya. kalau Soeharto nggak ada kampanye presiden ya. Setelah saya kira zaman siapa? Pak SBY, mungkin sebelum itu, mungkin Bu Mega. Bu Mega atau sebelumnya ya, karena kita sulit menemukan apa namanya jejak digitalnya daripada kalau 15 tahun terakhir ya. Karena waktu itu para calon presiden kampanye itu secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Sehingga penggunaan bahasa termasuk pilihan kata, ragam bahasa, pilihan bahasanya sekalipun. Jadi misalnya dialek apa yang ingin digunakan itu menjadi sangat signifikan. Mengapa? Karena informasinya langsung, komunikasinya dilakukan secara langsung. Jadi penting sekali untuk menggunakan bahasa yang tepat dan berterima dengan targeted audience-nya, dengan konsumernya ya, dengan konsumennya. Tapi kalau calon presiden sekarang jauh lebih rumit, karena apa yang disampaikan itu kita terima melalui media. Betul. Yang terkoneksi secara internet, sehingga tapi justru di situ nanti akan tampak ya calon presiden yang bisa melakukan komunikasi dengan rakyatnya itu siapa begitu ya. Dan melalui pilihan-pilihan katanya, melalui kehangatan yang dia bangun dengan menggunakan fitur linguistik tertentu jauh lebih bisa dilihat. Dan suasananya mungkin bisa dibangun yang lebih rileks, lebih nyaman. Kalau dulu itu kan kemampuan orasinya yang diperlukan. Tapi kalau sekarang kekuatan untuk membangun kehangatan dengan target consumers itu jauh lebih diperlukan. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin tidak lagi argumentatif ya. Karena kalau dulu kan memang karena melalui orasi ya yang harus didengarkan langsung oleh masyarakat di tempat tertentu. Kalau sekarang harus dibangun dengan lebih hati-hati. Apalagi jejak digital itu hampir tidak mungkin untuk dihapus. Iya, jadi itu orang akan terus-menerus mengingat apa yang dikatakan oleh calon presiden yang kita. Dianggap populer itu yang sering muncul mungkin Bu ya, di sosial media. Betul. Dalam critical discourse analysis kita mengenal kata framing. Nah, itulah yang kemudian itu kalau tidak salah Pak Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa kebenaran sekarang itu sebenarnya bukan fakta. Tapi kebenaran sekarang itu adalah yang didesain oleh pengguna media terbanyak. Itu yang sebenarnya dimaksud dengan framing. Jadi Bu Isti itu nanti bisa di framing bukan hanya dengan fakta-fakta yang melekat pada kita, tapi kita itu bisa di frame menjadi somebody else dengan menggunakan kekuatan media. Nah, itu yang kita sebagai pengguna media harus sangat berhati-hati dan kritis untuk bisa melihat bagaimana calon-calon pemimpin kita ini menyampaikan pesan, menyampaikan programnya, menyampaikan hal-hal yang ingin diperjuangkan. Nah, itu kita perlu lebih kritis, perlu lebih cerdas, perlu lebih cermat dalam menyimak berita yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk juga memilih dan memilah ini beritanya ini hoax, benar atau hoax. Nah, itu juga keterampilan bersosial media sangat diperlukan, karena itu kan sekarang kita bukan hanya mengenal literate in terms of being able to read and write, tapi juga literate mempunyai literasi media, bermedia. Nah, inilah kemudian yang nanti akan menempatkan kita menjadi komunitas masyarakat Indonesia yang cerdas untuk menerima kemudian mengolah informasi dengan baik. Oke, baik Ibu Mei, ini terkait dengan bidang ilmu bahasa Inggris di mana Ibu sebagai salah satu dosennya, itu kan mengajar sosiolinguistik itu kan terkadang ya seperti yang Ibu katakan, kalau lihat linguistik tuh yang udah pusing duluan tuh mahasiswa itu. Nah, bagaimana caranya membuat supaya menarik nih di kelas, Bu?
supaya mahasiswa bisa walaupun menarik tapi juga mudah dipahami gitu kan. Ya. Salah satu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen bahasa Inggris ya. Jadi di aspek pedagogis, kemudian di aspek psikologis, ada aspek sosial. Yang satu lagi tuh sebenarnya kemampuan untuk sociolinguistic competence. Itu menjadi salah satu prasyarat loh yang harus dimiliki oleh guru-guru bahasa Inggris. Nah, artinya apa? Bahwa pada kita memang mengajarkan bahasa Inggris itu tidak sama seperti cara kita mengajar bahasa Inggris misalnya di tahun 80 ya atau 90. Mengapa sekarang ada fenomena namanya word Englishes. Jadi bahwa bahasa Inggris yang kita ajarkan itu tidak harus yang native like, misalnya seperti American English, kemudian British gitu ya. Itu satu. Jadi kita boleh mengajarkan bahasa Inggris itu dengan memperhatikan hal-hal yang ada di Indonesia dalam konteks Indonesia. Nah, itu sebenarnya sudah sosiolinguistik. Itu tanpa kita sadari. Lalu dalam sosiolinguistik, dalam mengajarkan bahasa itu juga kan ada unsur politeness, ada unsur kesopanan, kemudian ada unsur keberterimaan. Jadi tidak hanya correctness tapi juga acceptance. Nah, itu sesungguhnya juga bicara tentang sosiolinguistik gitu. Jadi sesungguhnya komponen sosiolinguistik itu sangat penting untuk dimiliki oleh para guru bahasa Inggris gitu. Jadi yang lain yang lebih penting adalah bahwa kalau dulu mengajar bahasa Inggris itu berarti membawa serta aspek-aspek dan nilai-nilai kultural dari masyarakat asal Amerika atau Inggris ya. Dan ini sesungguhnya orang Australia dan New Zealander juga protes loh. Kenapa the owners of English itu harus American and British people saja? Saya kan juga pemilik bahasa Inggris. I'm also the native speaker of English gitu. Jadi itu ada perdebatan soal the ownership of English. Nah, sesungguhnya kalau kita sekarang mengajarkan bahasa Inggris sih as a means of communication. Jadi sebagai alat komunikasi. Karena itu paradigma dalam mengajar bahasa Inggris juga berubah gitu ya. Jadi tidak lagi British, American in terms of pronunciation, tapi dengan selama apa yang kita ucapkan itu secara sosial berterima, bisa menyampaikan pesan kita dengan baik, bisa diterima oleh anggota masyarakat manapun secara global, maka sesungguhnya kita sudah bisa disebut a good user of English. Gitu. Jadi memang ada perubahan paradigma ya dalam pengajaran bahasa Inggris. Karena itu anak-anak muda jangan takut lagi. Yang penting as far as you can just deliver your messages and people can just understand whatever you are saying secara sosiokultural, which is itu sebenarnya sosiolinguistik, itu sesungguhnya sudah cukup. Karena kadang kalau mengajar bahasa asing itu Bu ya identik dengan susah gitu ya, kan. Betul. Apapun metode yang digunakan katanya sebagai contoh misalnya mengajar kosakata. Mau diajarkan bagaimanapun juga namanya bahasa asing itu akan tetap susah katanya seperti itu. Nah, itu bagaimana tuh Bu dengan seperti itu? Itu karena kita menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Jadi kita seperti meminjam bahasa Inggris itu untuk kita tarik dalam konteks Indonesia. Tetapi kemudian kalau kita menempatkan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, sama posisinya dengan bahasa Dayak, bahasa Bugis ya, kemudian bahasa Jawa. Jadi konsepnya itu sama. Jadi itu tadi kata kuncinya, selama kita bisa menyampaikan pesan kita dengan bahasa Inggris, kemudian orang yang kita ajak bicara bisa memahami kita dengan cara merespon mungkin, itu sesungguhnya kita sudah berhasil sebagai a good users of English. Jadi tuntutannya memang berbeda. Kalau dulu tidak fluent, tidak native like, yang disebut dengan fluent itu kalau native like. Tapi kalau sekarang yang dimaksud dengan fluent itu sesungguhnya kemampuan kita untuk menyampaikan pesan itu tadi.
Ya, jadi apakah mau native like atau tidak? Kalau saya misalnya aksen bahasa Inggrisnya itu kental dengan dialek Jawa, which is acceptable now. As gitu long ya. as it can be understood. Ya, karena itu kita kenal dengan istilah Singlish, Singaporean English, Malaysian English, Chinese English, Indian English. Artinya sesungguhnya mereka berbicara bahasa Inggris dengan fluent, tapi dialek Indianya, Malaysianya, Singapurnya, Cinanya tetap melekat di situ. Tapi tidak ada Indonesian English, Bu ya? Karena mungkin tidak ada ciri khas. Mungkin belum. Kalau saya lihat sih secara umum ya bahasa Inggris orang Indonesia tuh bagus katanya, Bu. Bagus ya, karena bisa menyerupai. Indeed. Jadi kita lebih mudah untuk bisa menjadi native like itu tadi ya. Jadi jauh memungkinkan, mungkin karena dari unsur struktur fonologis dan morfologisnya itu kita tidak membutuhkan fonologis ya, terutama kita tidak membutuhkan produksi suara yang sangat khas atau intonasi dari bahasa kita juga tidak harus mengikuti konstruksi yang khas gitu ya, seperti orang India misalnya atau orang Cina. Jadi kita jauh lebih mudah untuk bisa native like gitu. Jadi begitu. Ya, saya kira beruntung ya kita harus, ini bagian penting juga menjadi masyarakat Indonesia. Iya, oke. Jadi memang Indonesia itu masyarakatnya unik, Ibu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari. Perbedaan-perbedaan itu malah membuat itu betul sesuatu sekali. yang spesial. Ya, menjadi spesial. Jadi anak-anak muda, terutama mahasiswa jurusan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris, jangan takut untuk bersaing gitu ya. Jadi yang penting help yourself to be qualified English teachers. Jadi you have lots of opportunity to be a part of global society. Jadi justru anak-anak sekarang makin terbuka ya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dalam skala internasional dibandingkan misalnya tahun yang alumni tahun 90 2000 gitu ya, atau mungkin sebelum pandemi lah itu mereka pekerjaannya mungkin lebih terbatas. Tapi kalau sekarang anak-anak kita alumni pendidikan bahasa Inggris mempunyai kesempatan kerja yang lebih luas, bahkan menjadi bahasa Inggris pun bukan menjadi bahasa Inggris biasa yang mungkin bertempat tinggal di Samarinda, tetapi sesungguhnya kemampuannya itu juga jauh melampaui batasan geografis. Jadi batasan geografis itu sekarang sudah sangat tipis ya, tidak lagi menjadi masalah. Jadi you can just be a part of Samarinda community, but then your people those far away from you can just get the access to how qualified you are. Jadi yang penting kata kuncinya adalah be a qualified English teacher. Jadi nanti aksesnya juga akan jauh lebih luas lagi. Luar biasa. Semangat ya anak-anak kita ya. Semangat anak bahasa Inggris terutama ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sebenarnya memegang separuh dunia ya kalau saya bilang. Kenapa? English is on your hand gitu. Jadi bahasa lingua franca itu ada di tangan kalian. Jadi ini sebenarnya sudah jadi pembuka untuk bisa menjadi anggota masyarakat global. So you are so lucky. Luar biasa sekali. Ini saya juga banyak belajar nih dari perbincangan hari ini ya. Dan juga bagi mahasiswa atau dosen-dosen yang juga menyaksikan YouTube ini, mungkin bisa mendapat informasi baru ya. Jadi sosiolinguistik itu sekarang sudah semakin luas, Ibu ya. Betul. Cakupannya. Tidak hanya mungkin pembicaraan hanya di pasar atau dimanapun, sekarang sudah ke sosial media melalui teknologi internet dan sebagainya. Betul. Jadi memang perubahan itu terjadi ya Bu ya, sesuai zamannya lah. Betul. Jadi memang itu hal yang signifikan ya yang kita terima dari pandemi, terutama meskipun sebelum pandemi juga teknologi itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi saya kira pandemi itu menunjukkan
secara langsung ke semua lapisan masyarakat kita bagaimana sesungguhnya komunikasi melalui teknologi itu memang betul-betul hal yang sudah tidak bisa kita lepaskan ya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus disertai dengan meningkatkan critical thinking, kemudian memilah memilih dan memilah informasi yang memang benar dan bermanfaat supaya kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas. Ya. Mungkin Bu Mei ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda nih, terutama ya di jurusan pendidikan bahasa dan seni secara khusus ini, bagaimana untuk menyikapi penggunaan media dan sebagainya. Silakan. Saya kira this is a youth world ya, jadi memang sekarang ini dunia anak muda. Kalau saya terutama ya, karena saya dari X generation ya. Tapi Ibu terlihat awet muda. Terima kasih. Jadi memang ini dunia anak muda. Jadi memang mereka yang sekarang sedang menguasai dunia. Kalau kita dulu mau belajar budaya Rusia harus ke Rusia. Betul. Tapi kalau anak muda sekarang on their tip. Jadi ada di jari mereka gitu ya. Jadi jari mereka yang kemudian menuju pada screen gadget itu akan mengantarkan mereka ke bagian manapun di seluruh dunia. Untuk mengakses informasi apapun yang bisa diperoleh di bagian dunia manapun, kemudian bisa mendapatkan akses tentang apapun melalui gadget mereka. Nah, disitulah yang kemudian dengan keluasan informasi seperti itu, anak-anak kita memang harus betul-betul bekali satu dengan nilai yang terus harus mereka pegang pada waktu mengakses informasi. Jadi kalau dulu saya ke negara lain, misalnya ke Rusia, ke Korea, itu karena saya hadir sebagai orang Indonesia yang melekat secara fisik. Nah, tapi anak-anak kita itu harus hadir sebagai anak muda Indonesia melalui pesan-pesan yang mereka sampaikan di sosial media. Jadi apakah ada hal yang sama? Ya, ada red string ya, ada garis merah yang menghubung, yang tetap harus kita pegang dari X generation, dari baby boomers bahkan ya sampai ke alpha generation, itu tetap harus membawa nilai-nilai Indonesia untuk bisa disampaikan ke seluruh dunia. Dan itu jauh lebih mudah karena mereka tidak perlu hadir secara fisik. Jadi mereka tetap bisa di rumah, tinggal di rumah, tapi bisa menduniakan Indonesia mereka. Itu potensi besar yang dimiliki oleh anak-anak sekarang, dan itu yang terus-menerus harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Being a part of a global society is not necessarily losing their Indonesian. Justru malah sekarang yang diperlukan kita bisa menjadi anggota masyarakat global itu justru karena dengan keunikan keindonesiaan kita. Sekarang kita makan makanan yang sama, ya kan? Kita bisa peroleh dimanapun, di negara manapun kita pergi pasti ada makanan itu, minuman itu, kemudian dengan gaya model baju yang juga bisa ada di mana-mana, dengan musik yang juga bisa diperoleh di mana-mana. Tetapi suatu saat misalnya anak muda Samarinda bisa muncul dengan hal-hal yang lokal yang dimiliki oleh Samarinda yang itu tidak ada di tempat lain, maka itulah yang akan menarik anggota masyarakat global lainnya. Jadi kalau itu banyak sekali yang sering disampaikan, think globally, act locally. Jadi itu menurut saya kata-kata atau kata-kata bijak ya yang harus tetap kita pakai dan kita pertahankan. Terima kasih Ibu Mei. Sama-sama. Luar biasa, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Saya banyak belajar Ibu ya. Sama-sama. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari keluarga Universitas Mula Warman, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat ya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. All the best. Semangat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan YouTube
jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Semoga menginspirasi ya, karena memang perbincangannya luar biasa. Semoga bisa memantik semangat ya untuk lebih bisa bekerja keras, berusaha lebih keras, dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar. Tidak merasa sudah pintar Ibu ya, tapi betul terus sekali. belajar sampai Yap. kapanpun, karena Yap. belajar itu tidak pernah berhenti. Yes, Ya. yes. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.